Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk melanjutkan bagian-bagian akhir dari kisah perjalanan kita dalam ekspedisi Sungai Nil. Hari ini kita memasuki episode yang ke-26. Kita akan melanjutkan kisah Nabi Musa ketika Nabi Musa mau kembali melakukan perjalanan menuju kembali ke negeri Mesir. Di episode yang lalu kita sudah bercerita bahwa Nabi Musa sempat berguru agama kepada Nabi Syu'aib di negeri Madyan selama 10 tahun dan kemudian dinikahkan di sana dengan putri dari Nabi Syu'aib itu. Nah, ketika Nabi Musa sudah berusia sekitar 40 tahun, maka beliau kemudian kembali dari negeri Madyan menuju ke Mesir untuk melakukan syiar karena beliau sudah mendapatkan ilmu tentang Islam dari Nabi Syu'aib. Nah, di Mesir sendiri sudah terjadi pergantian kekuasaan karena Fir'aun Ramses II meninggal pada usia 97 tahun. Kemudian digantikan oleh anaknya yang sudah dikader lama sebagai panglima perang ketika Fir'aun Ramses II masih menjadi raja. Dia adalah Fir'aun Merneptah. Merneptah inilah yang sudah digadang-gadang lama dan dikader sebagai panglima perang, dididik secara militer dan kemudian menguasai atau memerintah pemerintahan di zaman itu secara diktator militer. Tidak kalah kejamnya dengan apa yang dilakukan oleh Ramses II termasuk kepada atau khususnya kepada Bani Israel yang memang sudah lama dianggap sebagai musuh bagi bangsa Mesir atau bagi kaum Fir'aun itu. Nah, di zaman itulah Nabi Musa kembali ke bumi Mesir, melakukan perjalanan dari negeri Madyan yang ada di sekitar Jazirah Arabia bagian utara ya. Kalau sekarang mungkin di sekitar Yordania ya, di kawasan Jordania itu. Nah, beliau kemudian masuk kembali ke kawasan Mesir melalui atau melintasi Gurun Sinai. Ketika beliau berjalan melintasi Gurun Sinai itu kemudian diceritakan oleh Al-Quran, beliau melihat ada api, ada cahaya di sebuah perbukitan. Kemudian berkata kepada istrinya, kepada keluarganya untuk suruh menunggu, kamu tinggal di sini ya, aku mau melihat cahaya api yang ada di atas bukit itu. Barangkali bisa diambil untuk kita berdiam di sini, menghangatkan badan. Maka ditinggalkanlah keluarganya di situ dan kemudian Nabi Musa naik ke bukit itu, ke sebuah lembah yang disebut Al-Quran sebagai lembah tua, lembah suci tua. Nah, Allah menceritakan hal itu di dalam surat Toha ayat 11 sampai 14. Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fahla'na laik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Wa anahtartuka fastami' lima yuha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Maka ketika dia mendatangi tempat api itu, dia dipanggil. Wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskanlah kedua terumpahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah suci tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Itulah pertama kali Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah secara langsung ya, yang dikatakan oleh Al-Quran sebagai Allah berkata-kata langsung kepada Nabi Musa sehingga Nabi Musa itu dijuluki sebagai Kalimullah, Nabi yang Allah berkata-kata langsung kepadanya.
Nah, di wahyu yang pertama itu Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa yang sudah belajar agama selama 10 tahun kepada Nabi Syu'aib. Nah, di dalam wahyu yang pertama itu Allah mengatakan, aku ini adalah Allah, aku ini Tuhanmu. Maka berzikirlah kepadaku atau lakukanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Ya, jadi wahyu yang pertama adalah tentang ketauhidan kepada Nabi Musa. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan alam semesta, jagat raya, di mana inti dari pelajaran yang disampaikan kepada Musa, pondasinya adalah ketauhidan. Dalam kesempatan itu juga Allah kemudian mengatakan kepada Musa bahwa Allah memilihnya, mengutusnya sebagai Rasul. Untuk siapa? Untuk menyampaikan risalah ini ke negeri Mesir kepada Bani Israel dan kemudian khusus kepada Fir'aun yang waktu itu berkuasa di negeri Mesir. Nah, itu diceritakan dalam rentetan ayat di dalam surat Toha itu. Nah, kita langsung ke ayat 24 sampai ayat 30 di mana Allah kemudian memerintahkan, ya, dalam pertemuan itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi ke Mesir dan bertemu dengan Fir'aun yang kata Allah sudah melampaui batas. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Berkata Musa, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Ketika Allah memerintahkan kepada Musa untuk pergi ke Fir'aun, ciut juga nyalinya Nabi Musa waktu itu. Karena dia tahu bahwa Fir'aun yang sekarang ini, yang berkuasa ini, sangat diktator militer. Dia tahu persis karena Merneptah itu adalah saudara angkatnya. Jadi ketika Nabi Musa diasuh oleh Fir'aun, maka saat itu ya sebagai kakak angkatnya adalah Merneptah itu. Dan ketika Nabi Musa kemudian meninggalkan Mesir, Merneptah itu diangkat sebagai panglima perang. Dan Musa tahu persis karakter dari si Merneptah itu yang kemudian memerintah negeri Mesir secara diktator militer. Sangat kejam, tidak ringan tangan untuk menyiksa, untuk membunuh ya dan sebagainya. Itulah Merneptah. Nah, karena itu Nabi Musa kemudian bermohon kepada Allah, ya Allah jangan saya sendirian. Kalau bisa saya dibantu oleh saudara saya yang namanya Harun. Salah satu faktornya adalah Nabi Musa yang sudah tinggal lama di luar negeri Mesir, itu berbahasa Mesirnya tidak sefasih saudaranya yang lama tinggal di Mesir itu. Nah, ingin menyampaikan risalah kepada Bani Israel, kepada masyarakat Mesir, kepada Fir'aun, tetapi ingin dibantu untuk menyampaikan ungkapan-ungkapan ya komunikasi dari risalah itu oleh saudaranya yaitu Nabi Harun. Untuk menghadapi Fir'aun itu Allah memberikan kekuatan ya, mukjizat kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa sempat keder ketika diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun yang sudah terkenal sangat kejam itu. Maka kata Allah di rentetan surat Toha itu dikatakan kepada Musa, Musa apa yang ada di tanganmu itu? Tongkat katanya. Coba kamu lemparkan tongkat itu. Nah, ternyata menjadi ular, gitu ya. Itu salah satu mukjizatnya. Kemudian tangannya suruh ngempit di ketiaknya, ketika dikeluarkan begini bercahaya, bersinar. Dan seterusnya, Allah memberikan mukjizat, beberapa mukjizat kepada Nabi Musa untuk menguatkan, ya, menguatkan beliau menghadapi Fir'aun dan kaumnya itu. Maka dengan itu jadilah Nabi Musa sebagai seorang rasul.
Dia turun dari lembah tua, ketemu lagi dengan keluarganya yang menunggu di bawah, dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan kembali ke negeri Mesir yang sudah lebih dari 10 tahun ditinggalkannya. Sesampainya di sana bertemulah dia dengan Nabi Harun dan kemudian menyampaikan risalah dari Allah itu bahwa mereka diperintahkan untuk menjadi nabi dan rasulnya Bani Israel sekaligus mendatangi Fir'aun ya untuk menyampaikan risalah itu. Mengingatkan Fir'aun agar jangan berlebihan di dalam melakukan penyiksaan, kezaliman khususnya terhadap Bani Israel. Nah, itu digambarkan Allah dalam berbagai ayat, salah satunya di dalam surat Al-A'raf ayat 104 sampai 109. Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun mir rabbil alamin. Dan Musa berkata, "Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam. Hakikun ala alla aqula 'alallahi ilal haq. Qad ji'tukum bibayyinatin mir rabbikum fa arsil ma'iya Bani Israel." Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersama aku. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Fir'aun menjawab, "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu. Jika betul kamu termasuk orang yang benar." Fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banum mubin. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Wa naza'a yadahu fa'idha hiya bayda'u linnadhirin. Dan ia mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang yang melihatnya. Qalal mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun alim. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika berada di Mesir setelah menemui saudaranya Harun dan kemudian menemui Bani Israel. Kemudian dia membulatkan tekadnya untuk menemui Fir'aun Merneptah yang berkuasa pada saat itu. Dan dia mengatakan kepada Merneptah bahwa aku ini adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah. Ya, salah satunya adalah menyampaikan kebenaran kepada Merneptah, kepada sang Fir'aun itu. Dan beliau mengatakan bahwa beliau memiliki bukti-bukti sebagai kerasulannya, yaitu mukjizat yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun itu. Nah, Merneptah ingin tahu, silahkan kalau memang kamu punya bukti bahwa kamu sekarang ini sudah jadi rasul ya. Di antara mereka itu kan seperti kakak adik sesungguhnya dulunya. Tetapi kemudian menjadi berseberangan ya karena Bani Israel ya, faktor Bani Israel yang dianggap Musa itu membela Bani Israel dan melawan kaumnya Fir'aun. Nah, mereka berdialog di situ ya, bertemu tidak langsung diserang melainkan berdialog yang digambarkan Al-Qur'an bahwa Nabi Musa ingin menunjukkan bahwa dia telah menjadi seorang rasul dengan bukti-bukti mukjizat itu. Nah, dilemparkanlah tongkatnya, kemudian menjadi ular besar itu. Tangannya yang dikepit di ketiaknya itu dikeluarkan menjadi bercahaya. Nah, maka para pembesar yang waktu itu menghadapi Nabi Musa bersama atau membersamai Fir'aun, terkejut mereka. Wah, Musa sekarang sudah jadi ahli sihir yang pandai. Maka Fir'aun yang Merneptah kemudian mengatakan kepada pembesar-pembesar itu, oke, kalau gitu kita adu dia dengan ahli sihir yang dimiliki oleh kerajaan Mesir ini. Dibikinlah sebuah perjanjian untuk dipertemukan antara para ahli sihir itu dengan Nabi Musa. Maka ringkas kata dibikinlah sebuah acara yang besar ya di sebuah lapangan terbuka di mana
Nabi Musa akan dipertemukan, diadu dengan para ahli sihir andalan dari kerajaan Mesir itu. Nah, di sana kemudian Nabi Musa berhadapan dengan ahli sihir itu dan kemudian berkata, ayo siapa duluan? Kemudian Nabi Musa berkata, silahkan kamu mau memulai pertarungan ini. Maka mereka melemparkanlah tali-tali, ya, tali-tali, potongan tali-tali yang kemudian disihir berubah menjadi ular kecil-kecil yang begitu banyaknya berkeriapan di sekitar Musa itu. Nah, Musa kemudian atas petunjuk Allah cuma melemparkan saja tongkatnya itu. Karena tongkat yang dimiliki oleh Nabi Musa itu sudah 2 kali dibuktikan bisa berubah menjadi ular yang besar. Dilemparkanlah tongkat itu dan kemudian berubah menjadi ular yang besar, memakan ular kecil-kecil itu. Maka kalahlah ahli sihir itu oleh Musa, ya, dengan melemparkan tongkat yang memakan dan mengalahkan sihir bikinan para ahli sihir itu. Nah, dengan melihat itu para ahli sihir itu terkejut. Ini bukan sihir ini yang dilakukan atau dimiliki oleh Musa ini. Kalau kami itu sihir, ya, menipu pandangan mata seseorang. Tetapi yang dimiliki oleh Musa ini bukan sihir ini. Karena ternyata real dia bisa mengalahkan mereka yang pakai sihir itu dan memakan tali temali yang seakan-akan tampak sebagai ular kecil-kecil itu. Maka apa yang terjadi? Para ahli sihir itu kemudian mengakui takluk, ya, mengakui kalah dengan Musa. Dan mereka mengakui Tuhannya Nabi Musa yang telah memberikan mukjizat itu. Maka marah besarlah Merneptah melihat itu, bahkan menuduh para ahli sihir itu sebagai bersekongkol dengan Musa. Nah, itu diceritakan oleh Al-Qur'an, ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 123 sampai 125. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasaufa ta'lamun. Fir'aun berkata, apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. La uqatti ana aydiyakum wa arjulakum min khilafin summa la usallibannakum ajmain. Demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik. Kemudian sungguh aku akan menyalibkan kamu semuanya. Qalu inna ila rabbina munqallibun. Ahli-ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Tuhanlah kami akan kembali. Jadi luar biasa itu, dari pertemuan dan pertarungan itu ternyata dimenangkan oleh Musa dan kemudian para ahli sihir itu takluk dan mengakui, bahkan kemudian masuk Islam, ya, mengakui kerasulan Musa. Betapa marahnya, murkanya Merneptah melihat itu dan berjanji akan menyiksa mereka, ya, dipotong tangannya dan kakinya timbal balik, kemudian disalibkan, ya, dan seterusnya. Ancaman siksaan dari Merneptah waktu itu karena dia merasa dipermalukan dan kalah oleh Musa. Nah, itulah pertarungan yang terjadi antara Musa dengan Merneptah, ya, ketika pertemuan pertama itu dengan mengadu kemampuan sihirnya ternyata dimenangkan oleh Musa. Sahabat sekalian, maka semakin geramlah dan semakin murkalah Merneptah itu dan kemudian dia melakukan kekejaman-kekejaman yang semakin brutal terhadap Bani Israel. Ini akan kita lanjutkan pada episode yang berikutnya, di mana pertarungan terakhir seperti apa yang terjadi antara Merneptah dengan Nabi Musa itu. Pertarungan itu terjadi selama 10 tahun masa pemerintahan Merneptah, yaitu tahun 1213 sebelum Masehi sampai 1203 sebelum Masehi. Saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah, gambaran, ya, tentang betapa seorang Rasul seperti Nabi Musa yang kemudian harus berhadapan dengan penguasa yang sangat kejam. Tetapi Allah memberikan kekuatan,
Allah memberikan bimbingannya, dan Allah memberikan solusi-solusi kepada orang-orang yang bersandar hanya kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.